Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Alhamdulillah di malam hari ini saya berkesempatan berkunjung ke kediaman Gus Faris yang bertepatan dengan Hari Santri Nasional. Dan obrolan kita kali ini pun akan membahas terkait dengan Hari Santri Nasional dan kebangsaan dalam pandangan pesantren. Langsung saja Gus, bagaimana menurut Gus Faris terkait adanya penetapan Hari Santri Nasional oleh negara kita? Ini Anjo, sebagai santri ya saya merasa bersyukur ya adanya penetapan Hari Santri Nasional. Kenapa? Karena ini sebagai sebuah bukti bahwa bangsa ini menghargai dengan perjuangan santri yang memang secara sejarah tidak bisa ditutup-tutupi. Ya. Bagaimana peran santri dalam membesarkan negara Indonesia ini, membesarkan bangsa Indonesia ini, terutama ketika zaman-zaman perjuangan dulu. Sehingga banyak kiai dan ulama pesantren ini membuat laskar yang isinya adalah para santri untuk menentang dan melawan penjajahan Belanda. Kayak di Buntet sendiri kan ada laskar Hizbullah yang dipimpin oleh Mbah Abbas, dan itu isinya adalah santri. Murni semua santri dari masyarakat. Murni semua santri dan masyarakat. Dan bukti sejarahnya jelas. Perang 10 November itu adalah perangnya pejuang, masyarakat, santri, kiai di dalam melawan penjajah, yaitu sekutu Belanda lah ya. Iya. Jadi bukti sejarah ini harusnya negara ini sudah menjadi satu keharusan bagi bangsa ini untuk menghargai perjuangan santri. Penetapan Hari Santri Nasional ini, ya, saya sebagai santri ya saya sangat bersyukur karena itu satu tanda atau bukti bahwa bangsa ini menghargai akan perjuangan santri. Yang pertama. Yang kedua, bicara santri, kiai, seperti yang sudah pernah saya katakan, bahwa kiai dan santri ini adalah pelopor pendidikan ngangsingnya di Indonesia. Indonesia ini ya, Gus ya? Ya, jauh sebelum masyarakat Indonesia ini sadar tentang pendidikan, kiai sudah membangun satu instansi pendidikan yang dinamakan dengan pesantren. Pondok pesantren. Seperti itu. Ya. Pertanyaan yang kedua Gus, kenapa kiai dan ulama pesantren itu menjadikan Indonesia ini sebagai sesuatu yang harus selalu diperjuangkan dan dipertahankan? Jadi gini Kang Fidjo, kita ini menjadi warga negara Indonesia tidak ujug-ujug. Atau kalau kata orang Cirebon ngomong mah tidak blos drongan. Kita ini terikat dengan konsensus kebangsaan atau yang disebut dengan al-mu'ahadah al-wataniyah. Yang konsensus kebangsaan itu dibangun oleh para kiai dan para ulama pesantren, para kiai dan para ulama Nahdlatul Ulama yang terlibat di dalam pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia ini didasarkan pada dua sejarah besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah yang pertama itu adalah sejarah Piagam Madinah. Di dalam Piagam Madinah itu, di antara butir isi inti dari Piagam Madinah itu mengajarkan tentang pluralisme. Apa sih pluralisme itu? Kurang lebihnya pluralisme itu menghargai perbedaan keyakinan dan perbedaan agama. Kalau pluralisme ini sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah, maka pluralisme ini ajaran Islam. Kenapa Islam itu mengajarkan tentang pluralisme? Karena Allah sendiri itu plural Kang Sina. Allah tidak pernah menyebut dirinya Allah kepada orang yang belum beriman. Dalil Qur'annya
Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, kata Allah, wahai manusia, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu, sembahlah Tuhanmu. Allah menyebut dirinya Allah hanya kepada orang yang beriman. Dalil Qur'annya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang yang beriman, beribadahlah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu piagam Madinah. Sejarah yang kedua adalah Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Fathu Makkah, kurang apa Rasulullah ini? Umat Islam ketika itu jumlahnya kurang lebih 10.000 Kang Sinyo yang ikut serta ke Makkah untuk membuka kota Makkah. Sementara orang Quraisy itu jumlahnya tinggal ratusan. Orang kafir Quraisynya itu sudah tinggal ratusan. Andaikan Rasulullah ini balas dendam, itu sangat mudah sekali ketika itu. Jelaslah orang kafir Quraisy akan habis kalau Rasulullah balas dendam. Tapi apakah Rasulullah ini balas dendam? Ternyata tidak. Malah ketika Rasulullah ini melihat orang Mekah berlarian meninggalkan rumahnya karena kedatangan beliau, beliau dengan lantang memanggil orang Mekah. Kata Rasul, ya ahla Mekah, wahai orang Mekah, jangan pada lari. Saya datang ke sini ingin berdamai dengan kalian. Ya ahla Mekah, wahai orang Mekah, jangan pada lari. Saya datang ke sini ingin bersaudara dengan kalian. Sebegitupun orang kafir Quraisy tetap tidak percaya, dia tetap meninggalkan rumahnya masing-masing, takutan. Sehingga ada satu peristiwa di mana pimpinan Quraisy yang bernama Abu Sufyan, pimpinan kafir Quraisy Abu Sufyan ini memeluk Islam. Nah, ini dijadikan kesempatan oleh Rasulullah untuk memberikan pernyataan damai kepada orang Quraisy. Sehingga kemudian Rasulullah memberi jaminan keamanan kepada orang kafir Quraisy. Jaminan keamanan itu diantaranya kata baginda Rasul, ya ahla Makkah, man dakhala fi baiti Abi Sufyan fahuwa amin. Wahai orang Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Ya ahla Makkah, wahai orang Mekah, siapapun yang masuk ke Masjidil Haram aman. Ya ahla Makkah, man aghlaqa babahu fahuwa amin. Wahai orang Mekah, kalian yang masuk rumahnya sendiri dan menutup rapat-rapat pintunya juga aman, tidak akan diapa-apakan. Jadi jaminan keamanan itu bukan hanya sekedar pujiannya Rasulullah kepada Abu Sufyan yang baru memeluk Islam untuk membanggakan Abu Sufyan. Kan memang Abu Sufyan ini punya satu watak senang membangga-banggakan. Nah, bukan hanya itu, tapi secara politis itu sebagai sebuah bukti bahwa memang kedatangan Rasulullah ke Mekah ini tidak ingin ada pertumpahan darah. Rasulullah tidak menghendaki ada pertumpahan darah dengan kedatangannya beliau. Nah, sehingga melihat kebaikan akhlak Rasulullah yang sebegitu hebatnya, orang Mekah dan Madinah ini aklamasi, dengan sendirinya mengangkat beliau Rasulullah SAW sebagai pimpinan negara atau pemimpin bangsa. Rasulullah kan bukan hanya pemimpin agama, tapi pemimpin negara juga pemimpin bangsa. Betul. Jadi yang memilih Rasulullah menjadi pemimpin negara itu bukan hanya orang Islam, walaupun ketika itu memang mayoritasnya orang Islam. Iya. Tapi kenyataannya di Mekah itu masih banyak orang Majusi,
masih ada orang Nasrani, masih banyak orang Yahudi. Dan Rasulullah sadar betul bahwa yang memilih dan mengangkat beliau menjadi pimpinan negara bukan hanya orang Islam. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasul berdoa kepada Allah. Atau kalau saya sih membahasakannya, Rasul menghadap Allah. Nah, ketika beliau ini menghadap Allah, Rasul mendapat teguran dari Allah. Tapi teguran di sini jangan dimaknai karena Rasulullah melakukan kesalahan. Bukan. Tapi teguran di sini bersifat warning, peringatan kepada Rasulullah. Apa peringatannya Allah kepada Rasulullah? Lewat satu hadis qudsinya, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, berfirman kepada Rasulullah, Muhammad, kamu harus adil kepada umatmu. Kalau ada qayyid adil, maka kalau ada qayyid adil, maka ada sesuatu yang belum seimbang dan harus diseimbangkan oleh Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah ini fatona, cerdas. Beliau paham betul bahwa peringatan Allah itu mengandung satu perintah kepada dirinya untuk membangun keadilan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasul untuk membangun keadilan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Apakah Rasul menjadikan Al-Quran sebagai hukum negaranya? Ternyata tidak. Apakah Rasulullah menjadikan hadisnya sebagai undang-undang negaranya? Juga tidak. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasul untuk membangun keadilan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Ya, sekali lagi, Rasul tidak menjadikan Al-Quran sebagai hukum negaranya. Rasulullah tidak menjadikan hadisnya sebagai undang-undang negaranya. Tapi Rasulullah membangun muahadah wataniyah, kesepakatan hidup dalam satu naungan hukum dan negara, atau yang lebih kerennya disebut dengan konsensus kebangsaan. Di antara yang disepakati, kalau ada orang Mekah dan Madinah melakukan kesalahan, maka dia akan dihukum sesuai dengan hukum agamanya masing-masing. Maka ketika Rasulullah menyangsi orang Yahudi yang kedapatan melakukan zina ghairu muhsan dengan cara meranjangnya dan mengasingkannya 1 tahun, mohon maaf, ketika itu belum hukum Islam, tapi masih hukum Taurat. Ketika Rasulullah menyangsi orang Nasrani, mohon maaf, yang kedapatan mencuri barang dan barangnya lebih dari 1 nisab dengan cara memotong tangannya, mohon maaf lagi, ketika itu juga belum hukum Islam, masih hukumnya Alkitab, walaupun dua-duanya pada akhirnya diwahyukan juga di dalam Al-Quran sebagai bukti bahwa Al-Quran adalah kitab pelengkap bagi kitab-kitab yang lainnya. Jadi di dalam membangun keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sekali lagi, Rasulullah tidak menjadikan Al-Quran sebagai hukum negaranya, Rasulullah tidak menjadikan hadisnya sebagai undang-undang negaranya, tapi Rasulullah membangun muahadah wataniyah. Ketika muahadah wataniyah ini terbangun baik di tengah-tengah masyarakat Mekah dan Madinah, lalu apa berikutnya yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasul mengumandangkan bahasa nasionalisme kebangsaannya. Lewat satu hadisnya, beliau dawuh, barang siapa yang menyakiti orang kafir zimmi, berarti menyakiti aku. Dan barang siapa yang menyakiti aku, berarti menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kafir zimmi itu siapa? Orang kafir zimmi itu adalah orang non-muslim yang sepakat hidup damai dengan orang Islam. Kata Rasul, barang siapa yang menyakiti orang kafir zimmi berarti menyakiti aku, dan barang siapa yang menyakiti aku berarti menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan,
Siapa yang berani mengatakan kalau konteks dikeluarkannya hadis itu adalah bentuk pembenarannya Rasulullah terhadap akidahnya orang kafir? Nggak ada yang berani kan sih. Jangankan kita, muhaddisin min mutaqaddimin hatta al-mutaakhirin, tidak ada yang berani. Kenapa? Karena konteks dikeluarkannya hadis itu adalah bentuk dari nasionalisme kebangsaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang menjadi falsafah besar bagi para kiai dan ulama pesantren, ulama Nahdlatul Ulama di dalam mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Pertanyaan yang kedua, lalu mana bentuk muahadah wataniyah kita di dalam berindonesia? Mana bentuk muahadah wataniyah kita di dalam berindonesia? Bentuknya 4 pilar kebangsaan. 1. Pancasila, 2. Undang-Undang Dasar 45, 3. Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka Pancasila syar'i, Undang-Undang Dasar 45 syar'i, Bhinneka Tunggal Ika syar'i, Negara Kesatuan Republik Indonesia syar'i. Maka wajar Mbah Wahab Hasbullah mengatakan hubbul watan minal iman. Mbah Abbas Pondok Pesantren mengatakan lebih spesifik lagi, hubbul Indonesia minal ibadah. Cinta kepada Indonesia bagian daripada ibadah bagi kita orang NU, bagi kita santri, dan bagi kita orang pesantren. Jadi kalau ada orang ngomong nasionalisme kebangsaan itu nggak ada dalilnya, ya itu ngarang. Nasionalisme kebangsaan itu banyak dalilnya, Kang Sih. Satu contoh ini, Rasulullah itu pernah dawuh begini, ana Arabiyun, kata Rasulullah, saya ini Arab, dan barang siapa yang membenci Arab berarti membenci aku. Nah, kalau kita mau memahami hadis itu harus difahami dulu asbabul wurudnya, karena hadis itu ada asbabul wurudnya, Kang Sinyo. Nah, dengan memahami asbabul wurud, maka kita nanti akan memahami konteks dikeluarkan hadis itu. Nah, hadis yang mengatakan ana Arabiyun, saya ini Arab, kata Rasul, dan barang siapa yang membenci Arab itu membenci saya, konteksnya adalah nasionalisme kebangsaan. Jadi kalau kita mau memahami hadis tersebut, ana Arabiyun, barang siapa yang membenci Arab berarti membenci saya, bukan berarti kita harus menggiring masyarakat kita untuk mencintai orang Arab. Hadis itu jangan diartikan seperti itu. Kenapa? Sebab kalau hadis itu diartikan seperti itu, yang jadi pertanyaan, apa yang harus kita cintai dari orang Arab sekarang? Maaf ya, beberapa kali saya ini berinteraksi dengan orang Arab, dengan orang Saudi Arabia, ketika umroh, ya haji. Orang Arab ini banyak sekali yang awam dalam bidang agama. Orang Arab saat ini. Iya, ini. satu. Malah kalau bicara tentang akhlak, akhlak masyarakat, di Arab dengan Indonesia ini jauh lebih bagus di Indonesia. Menurut saya loh. Loh, di Arab itu banyak tetangga satu dengan tetangga yang lain gak kenal banyak. Kalau di Indonesia kan kitanya yang gak enak gitu, gak kenal dengan tetangga itu kan. Itu dari akhlak kemasyarakatan saja sudah bagus. Nah, hadis yang mengatakan ana Arabiyun itu konteksnya adalah kebangsaan. Jangan difahami lalu ketika Rasulullah mengatakan ana Arabiyun, siapa yang membenci Arab berarti membenci saya. Sekali lagi jangan diartikan kita harus mencintai orang Arab, bukan. Itu konteksnya adalah kebangsaan. Kenapa? Karena kalau ditelusuri, sebetulnya Nabi Muhammad itu bukan orang Arab. Maksudnya gimana, Gus? Bukan asli turunan Arab apa gimana? Bukan. Maksudnya?
Kanjeng Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW itu muharram, orang yang diarabkan. Coba kita runtut dari nasabnya ya. Beliau kan cicitnya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail putranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim lahir di mana? Babilonia. Nabi Ibrahim ke Arab karena mengantarkan istrinya, dan itu karena perintah Allah. Ya, ada yang bilang, tapi Nabi Ismail itu nikah dengan perempuan Jurhum dari suku Jurhum yang dari Yaman. Loh, Jurhum itu bukan Yaman. Oh, bukan. Bukan. Jurhum itu bukan Yaman. Ekspansinya mereka dari Yaman ke Hijaz itu kan karena ada musibah banjir ketika itu di Yaman. Dan suku Jurhum sendiri itu pendatang ya, bukan. Jadi kalau diruntut dari nasabnya, beliau ini mu'arab, orang yang diarabkan. Maka ketika Rasulullah mengatakan ana Arabiyun, dan barang siapa yang membenci Arab berarti membenci saya, itu konteksnya adalah nasionalisme kebangsaan. Maka kalau kita ingin meniru Rasulullah dengan hadis itu, ketika beliau mengatakan ana Arabiyun, jatuh kepada kita umatnya di Indonesia, katakan ana Indonesiun, saya ini Indonesia. Ketika beliau mengatakan siapa yang membenci Arab berarti membenci saya, jatuh kepada kita umatnya yang ada di Indonesia, katakan siapa yang membenci Indonesia berarti membenci. Jadi hadis itu adalah hadis tentang nasionalisme kebangsaan. Jadi kalau ada orang ngomong nasionalisme kebangsaan ini nggak ada dalilnya, ya haram sekali. Dan dalilnya itulah kenapa kemudian para kiai dan para ulama NU atau ulama, para kiai dan para ulama pesantren menganggap bahwa Indonesia, bukan menganggap, menjadikan Indonesia ini sebagai sesuatu yang wajib terus untuk dipertahankan dan diperjuangkan. Maka di hari ini Kang Sinyo tahu bagaimana slogannya NU terhadap Indonesia ini. NKRI harga mati. Itu slogan NU, slogan santri, dan slogan kiai. Maka di kesempatan ini saya juga ingin mengatakan bahwa TNI nggak usah takut. TNI itu di Indonesia nggak sendirian, Kang Sinyo. Andai kata Indonesia ini dijajah oleh negara lain, TNI tidak akan sendirian. Maka akan ada jutaan santri Kiai Nahdlatul Ulama, ada jutaan kader Nahdlatul Ulama, ada jutaan ulama Nahdlatul Ulama yang bismillah bersama-sama dengan TNI bersama-sama mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Begitu juga dengan Polri. Polri nggak usah takut. Polri di Indonesia nggak sendirian. Andai kata di Indonesia ini banyak pengacau mencoba untuk mengacaukan Indonesia, Polri tidak sendirian. Akan ada jutaan kader Nahdlatul Ulama, jutaan santri Nahdlatul Ulama, jutaan kiai dan ulama Nahdlatul Ulama yang bismillah bersama-sama dengan Polri untuk bersama-sama mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena kita sadar bahwa menjaga bangsa ini bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas TNI, bukan hanya tugas Polri, tapi menjaga bangsa dan negara ini juga kewajiban bagi kita sebagai kaum santri dan pesantren. Itu. Demikian obrolan santai saya bersama Gus Faris di malam hari ini yang bertepatan dengan Hari Santri Nasional. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari hasil obrolan kami malam ini. Selamat malam Indonesia, selamat Hari Santri Nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.